Ratusan ribu sampai jutaan warga Armenia dipaksa keluar dari kampung halaman mereka dan dipaksa berjalan menuju gurun Mesopotamia tanpa makanan ataupun air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Genosida Armenia atau pembantaian Armenia adalah pemusnahan sistematis oleh Khalifah Ottoman terhadap penduduk minoritas Armenia yang dimulai pada tahun 1915 dan dilakukan di tanah air mereka yang kini menjadi kawasan Republik Turki. Jumlah korban tewas diperkirakan antara ratusan ribu jiwa hingga jutaan jiwa. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang peristiwa tersebut. Bagaimana bahasannya? Let's find out. Genocide atau genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa ataupun sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum asal Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani yaitu genos yang artinya ras, suku, atau bangsa, dan bahasa Latin yaitu kaedri yang artinya pembunuhan. Semenjak Armenia memasuki wilayah Ottoman, para penguasa Ottoman mengizinkan kaum minoritas seperti Armenia untuk mempertahankan otonomi dan juga banyak pria Armenia yang direkrut sebagai tentara Ottoman. Tetapi Khalifah Ottoman yang diklaim oleh beberapa sumber menetapkan kebijakan yang tidak adil terhadap orang-orang Armenia. Di antara kebijakan tidak adil tersebut adalah pembayaran pajak orang Kristen yang lebih tinggi daripada orang Muslim. Selain itu, hak politik dan hak hukum yang mereka dapatkan tidak sebesar orang Muslim. Terlepas dari kendala ini, komunitas Armenia tetap berkembang di bawah Khalifah Ottoman. Mereka malah cenderung lebih berpendidikan dan lebih kaya daripada masyarakat Turki pada umumnya. Akibat perkembangan itu, masyarakat Turki mulai iri kepada orang-orang Armenia. Kemudian keirian berubah menjadi kebencian dan diperparah oleh kecurigaan bahwa orang-orang Kristen Armenia akan lebih setia terhadap pemerintahan-pemerintahan Kristen daripada Khalifah Ottoman. Kecurigaan ini semakin diperparah ketika Khalifah Ottoman memasuki masa kemunduran. Pada akhir abad ke-19, Khalifah Ottoman, Sultan Abdul Hamid II, marah atas usaha orang-orang Armenia yang ingin meminta hak-hak sipil dasar mereka. Mulai saat itu, orang-orang Armenia menunjukkan tanda-tanda untuk memisahkan diri dari Khalifah Ottoman. Lalu Khalifah menyatakan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk memadamkan api revolusioner orang-orang Armenia tersebut. Antara tahun 1894 sampai 1896, sebuah program pembunuhan massal untuk membasmi pergerakan revolusioner orang-orang Armenia. Sebagai respon terhadap protes besar-besaran orang Armenia, para pejabat militer Ottoman, tentara, dan orang-orang biasa menjarah atau merampok orang-orang Armenia yang tinggal di desa dan juga membantai warga-warga mereka. Kejadian ini dikenal banyak orang dengan sebutan pembantaian Hamid. Atas kejadian ini, diperkirakan antara 80.000 orang sampai 300.000 orang meninggal dunia. Pada tahun 1908, pemerintahan baru berkuasa di Turki, yaitu sekelompok kaum reformis yang menyebut diri mereka sebagai Young Turks atau Turki Muda. Kemudian mereka menjadi partai politik yang disebut Komite Persatuan dan Kemajuan. Mereka melancarkan pemberontakan melawan Sultan Abdul Hamid dan juga mendirikan pemerintahan konstitusional yang lebih modern. Pada Januari 1913, Komite Persatuan dan Kemajuan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Ottoman, Tal Pasha. Ia dibantu oleh Menteri Perang, Enver Pasha, dan juga Menteri Angkatan Laut, Jamal Pasha. Tiga orang ini dikenal dengan sebutan Tiga Pasha. Tiga Pasha ini memiliki kekuasaan absolut di pemerintahan Ottoman dari tahun 1913 hingga 1918. Pada awalnya, orang-orang Armenia berharap bahwa mereka akan memperoleh hak yang sama di negara yang baru ini. Namun Turki Muda justru menerapkan kebijakan yang lebih brutal daripada pemerintahan sebelumnya. Mereka mengeluarkan slogan nasionalistik yang dikenal dengan Turkifikasi. Dengan slogan ini, mereka menganggap orang-orang non-Turki, dan khususnya orang-orang Kristen non-Turki, merupakan ancaman besar bagi negara atau kekhalifahan. Pada tahun 1915, Khalifah Ottoman memasuki Perang Dunia I dan bergabung dengan Jerman. Bergabungnya Khalifah Ottoman dengan Jerman tidak lepas dari peran ketiga Pasha tadi. Saat itu Khalifah Ottoman berada dalam keadaan pailit, hutang di mana-mana, dan serangan negara-negara Eropa mengancam setiap jengkal wilayah kekhalifahan. Saat itu Ottoman mulai curiga terhadap orang-orang Armenia yang tinggal di wilayah kekuasaan Ottoman akan meminta bantuan kepada Rusia. Rusia waktu itu telah lama mendambakan kontrol atas Konstantinopel atau Istanbul yang mengendalikan akses ke Laut Hitam, yang berarti akses-akses pula ke pelabuhan-pelabuhan Rusia. Dan benar, Rusia bekerja sama dengan Armenia untuk memberontak kekhalifahan dengan memberikan mereka suplai senjata dan amunisi.
Ini menjadi salah satu penyebab genosida terjadi. Armenia dan Rusia sendiri saat itu, sebagian besarnya adalah beragama Nasrani. Armenia terhasut oleh Rusia untuk melakukan aksi militer terhadap Kekhalifahan Ottoman. Rusia mengajak Armenia karena mereka sedang menggalakkan bagaimana caranya bisa menguasai laut-laut dan pantai-pantai Kekhalifahan Ottoman. Dan Armenia merupakan titik yang pas untuk menghancurkan Kekhalifahan Ottoman. Sebab Armenia terletak di jantung Kekhalifahan Ottoman. Jika Armenia melepaskan diri, maka Rusia dengan mudah bisa merebut laut-laut Ottoman. Kemudian Kekhalifahan Ottoman bertarung melawan Kekaisaran Rusia dalam pertempuran Sarikamis yang berlangsung semenjak 22 Desember 1914 sampai 17 Januari 1915. Sayangnya, pasukan Ottoman kalah dalam pertempuran itu. Para elit Ottoman kemudian menimpakan kesalahan kepada orang-orang Armenia karena mereka dianggap pro-Rusia. Banyak tentara Armenia dan non-muslim lainnya dimutasi jabatan. Tak sedikit juga yang dipecat secara tidak hormat. Aksi elit Ottoman tersebut juga menjadi penyebab genosida Armenia terjadi. Penyebab lain yang diyakini sebagian orang adalah ketakutan Kekhalifahan Ottoman akibat dari kemunculan nasionalisme rakyat Armenia yang dianggap mengancam keutuhan Kekhalifahan Ottoman. Pada 24 April 1915, genosida Armenia dimulai. Pada hari itu, Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kekhalifahan Ottoman, memerintahkan penangkapan sekitar 250 intelektual Armenia dan juga politikus Armenia di Istanbul, termasuk beberapa wakil yang duduk di parlemen. Sebagian besar orang-orang yang ditangkap tadi tewas dalam bulan-bulan berikutnya. Penangkapan beserta pembunuhan ratusan intelektual Armenia berlanjut dengan kebijakan mendeportasi seluruh warga Armenia keluar dari wilayah Ottoman. Penguasa kekhalifahan beralasan keberadaan orang-orang Armenia merupakan suatu ancaman bagi keamanan nasional. Sebuah undang-undang pada Mei 1915 dikeluarkan oleh parlemen untuk mensahkan tindakan deportasi. Pada April 1915, orang-orang Armenia di kota Van membarikade diri mereka dan bertempur melawan pasukan Ottoman. Aksi ini justru makin memberikan alasan kepada para elit untuk menindak orang Armenia dengan lebih keras. Ratusan ribu sampai jutaan warga Armenia dipaksa keluar dari kampung halaman mereka dan dipaksa berjalan menuju gurun Mesopotamia tanpa makanan ataupun air. Aksi tersebut diawasi langsung oleh pejabat sipil dan militer Ottoman. Tidak sedikit juga orang Armenia yang dianiaya, dirampok, diculik, dan dibunuh oleh para tentara Ottoman dan beberapa orang Kurdi serta beberapa orang Sirkasia yang saat itu juga menjadi bagian dari Kekhalifahan Ottoman. Tidak jarang juga para demonstran Armenia ditelanjangi dan dipaksa berjalan di bawah terik matahari sampai mereka mati. Orang-orang yang berhenti untuk istirahat ditembak. Pada saat yang sama, kaum Turki muda menciptakan organisasi khusus yang pada gilirannya mengorganisir regu pembunuh untuk melaksanakan genosida. Regu pembunuh ini terdiri atas pembunuh dan mantan narapidana. Mereka menenggelamkan orang di sungai, melemparkan mereka dari tebing, menyalip mereka, dan membakar mereka hidup-hidup. Dalam waktu singkat, pedesaan Turki dipenuhi dengan mayat orang Armenia korban pembantaian. Para pengungsi Armenia di kam-kam gurun Suriah dibiarkan hidup di lingkungan tandus sampai mati kehausan dan kelaparan. Pasukan pemerintah juga menculik anak-anak, mengubah mereka menjadi muslim, dan memberikannya kepada keluarga Turki. Di beberapa tempat, mereka memperkosa wanita dan memaksa mereka menikah dengan orang-orang Turki atau melayani mereka sebagai budak. Harta orang-orang Armenia yang dideportasi juga turut disita. Setelah Ottoman menyerah pada tahun 1918, para pemimpin Turki muda melarikan diri ke Jerman yang berjanji untuk tidak mengadili mereka karena genosida. Namun sekelompok nasionalis Armenia menyusun rencana yang dikenal sebagai Operasi Nemesis untuk melacak dan membunuh para pemimpin genosida. Banyak sejarawan setuju bahwa ada sekitar 2 juta orang Armenia yang menjadi korban jiwa. Tapi kebanyakan perkiraan untuk tahun 1915 sampai 1918 terdapat sekitar 600.000 sampai 1,5 juta kematian. Jika diibaratkan penduduk Indonesia, maka sama dengan membantai seluruh penduduk Kalimantan Utara yang jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 600.000 jiwa. Pada awal abad 20, ada sekitar 2,5 juta orang Armenia yang tinggal di bawah Kekhalifahan Ottoman. Namun pada tahun 1922, ketika genosida berakhir, hanya tersisa 400.000 orang Armenia. Yang menarik adalah bahwa pada saat itu genosida belum disebut sebagai kejahatan. Bahkan kata genosida sendiri belum ditemukan pada saat itu. Kata genosida baru diciptakan pada tahun 1944 oleh Raphael Lemkin yang kita sebut di awal. Genosida menjadi kejahatan pada tahun 1948 saat PBB menyetujui Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida.
banyak sumber membahas peristiwa ini hanya dari satu sisi saja. Nyatanya, sampai saat ini, Turki tidak pernah mengakui kebenaran peristiwa tersebut. Pada tahun 2016, Presiden Turki, Erdogan, mengatakan, "Sikap kami terhadap Armenia sudah jelas sejak awal. Kami tidak akan pernah menerima tuduhan genosida." Pemerintah Turki mengakui bahwa banyak orang Armenia yang dibunuh oleh militer Ottoman, tetapi tidak setuju dengan jumlah korban jiwa yang terlalu banyak dan menekankan bahwa ada kematian di kedua belah pihak selama Perang Dunia I. Namun, Armenia terus mendesak negara-negara dunia agar menekan Turki untuk mengakui noda hitam sejarahnya. Secara umum, kematian orang-orang Armenia dalam jumlah besar pada tahun 1915 memang benar adanya. Tapi di saat yang sama, bangsa Armenia juga banyak membunuh kaum muslim yang ada di wilayah timur Kekhalifahan Ottoman. Sebenarnya, Kekhalifahan Ottoman sangat menaruh perhatian terhadap orang-orang Armenia. Dalam memoir Sultan Abdul Hamid II, beliau mengisahkan bahwa bangsa Armenia mendapatkan posisi dalam pemerintahan, khususnya pada abad ke-19. 29 warga Armenia diberi pangkat militer tertinggi, atau setara jenderal. Ada 22 menteri Armenia dalam pemerintahan Ottoman, termasuk menteri urusan luar negeri, keuangan, perbendaharaan, perdagangan, dengan warga Armenia lainnya memegang posisi tinggi di departemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, pembangunan ekonomi, dan sensus. Ada juga 33 perwakilan Armenia yang ditunjuk dan dipilih untuk Parlemen Ottoman, 7 duta besar, 11 konsul dan konsul jenderal, 11 profesor universitas, dan jabatan-jabatan tinggi lain. Perdagangan di Istanbul juga didominasi oleh 40% dari etnis Armenia. Tidak ada masalah rasisme ataupun ketidakadilan. Sebaliknya, dikutip dalam buku Nawazil fi at-Tariq al-Islam, karya Dr. Fatih Zaghud, warga Armenia merindukan keadilan Kekhalifahan Ottoman setelah Armenia merdeka. Lalu siapa dalang dan pelakunya? Salah satu pengarang Turki, Mevlan Rifat, mengacu pada sekte Donmeh. Donmeh ini orang-orang Yahudi yang berpura-pura menjadi Muslim, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Inner Faults of the Ottoman Revolution tahun 1929. Ia menulis bahwa rencana genosida terhadap orang-orang Armenia itu telah disiapkan antara Agustus 1910 hingga Oktober 1911. Penggagasnya adalah para anggota Turki muda yang terdiri dari Yahudi keturunan Balkan. Mereka termasuk dalam sekte gabungan Yahudi Muslim, antara lain adalah Nazim, Bahayedin Shakir, Talat Pasha, Enver Pasha, dan juga Jamal Pasha, atau 3 Pasha. Mereka bergaya dan bersikap seperti orang-orang Muslim Turki lainnya. Pembantaian dan penyiksaan yang terjadi bukan dilaksanakan atas perintah khalifah di Istanbul, melainkan dari perintah golongan sekular Turki, yaitu Young Turks atau Turki Muda. Sultan Abdul Majid II, khalifah terakhir dalam Kekhalifahan Ottoman, mengatakan, "Saya mengacu kepada pembantaian-pembantaian yang mengerikan itu. Semua itu adalah noda terbesar yang pernah memperlakukan bangsa dan ras kita. Itu semua adalah pekerjaan dari Talat dan Enver, atau 2 dari 3 Pasha." Gerakan sekuler Turki tersebut memang sudah berencana merobohkan Kekhalifahan Ottoman dalam waktu yang lama dan menggantinya dengan sistem sekuler. Kaum Turki muda berniat memberikan tamparan keras kepada kekhalifahan yang saat itu dipegang oleh Muhammad Rishad atau Sultan Mehmed V melalui sebuah peristiwa berdarah. Sesungguhnya Sultan Mehmed V pada saat itu tidak mengetahui apa yang terjadi di Armenia. Pembantaian tersebut memang dilakukan oleh militer Ottoman untuk menimbulkan kesan buruk bagi khalifah. Sebab khalifah selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sehingga jika pembantaian dilakukan oleh militer, maka secara langsung khalifah akan terkena tuduhan tersebut. Militer Ottoman yang melakukan genosida di Armenia sesungguhnya merupakan anggota Turki muda, bukan anggota militer yang masih setia kepada khalifah dan kekhalifahan Ottoman. Kejadian ini memang dirahasiakan dari pusat, sehingga kekhalifahan tidak tahu sama sekali tentang tuduhan bahwa kekhalifahanlah yang mulai pembantaian, dan ini merupakan satu fitnah yang benar-benar keji. Jika ada pendapat, kritik, masukan, ataupun koreksi, silahkan isi di kolom komentar. Share jika dirasa bermanfaat, dan subscribe juga klik belnya untuk perkembangan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.